Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita di pengantar bisnis digital. Pada topik minggu lalu kita bahas tentang infrastruktur bisnis digital, kemudian transformasi bisnis digital. Nah, sekarang tibalah kita pada strategi bisnis digital. Meskipun ini adalah pengantar yang nanti pendalamannya ada pada kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, bisakah kita membangun bisnis berbasis lokal, sumber daya lokal, untuk bisa ekspansi ke pasar global? Itu pertanyaan yang mendasar. Dan tentu, hal yang paling utama kita pikirkan adalah, apa potensi lokal kita? Apa potensi yang kita miliki secara individual? Daerah kita memiliki potensi apa? Dan bagaimana cara mengolahnya sampai kepada proses bisnisnya dan seterusnya. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya transformasi digital itu telah berlangsung beberapa dekade. Gelombang pertama kalau diperhatikan di sini itu adalah lahirnya internet. Kemudian pada gelombang kedua adanya mobile internet, sampai gelombang ketiga Internet of Things, dan sekarang kita memasuki gelombang keempat, di mana ada proses otomatisasi dan robot. Yang perlu diperhatikan itu adalah proses-proses ini, bahwa bagaimanapun canggihnya mesin, basisnya itu adalah pengetahuan, ada di knowledge. Pada gelombang keempat ini kita akan menemukan bagaimana manusia akan melakukan kolaborasi dengan mesin. Jadi kira-kira kalau diperhatikan di film-film artificial intelligence ya, itu misalnya CP atau misalnya Terminator dan lain sebagainya, itu mencerminkan filsafat manusia ketemu dengan filsafat teknologi. Jadi di situ ada pesan bahwa secanggih apapun kemajuan teknologi, manusia harus tetap menjadi subjek di dalamnya dan tidak hilang sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bisakah dengan transformasi digital yang akan terjadi dan sedang berlangsung ini, itu justru bisa mendukung sektor-sektor real? Ya, sektor yang kita maksud di sini misalnya manufacturing. Jadi meskipun digital sebagai alatnya, bagaimana misalnya potensi lokal kita di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya, itu bisa tumbuh dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, tentu kita akan mengecek potensi lokal yang dimiliki apa saja. Sebentar saya akan berikan ilustrasi, kira-kira bagaimana modelnya. Misalnya, seperti yang teman peternak lele pernah ceritakan bahwa ikan lele itu memiliki pola makan yang khas. Jadi waktu-waktu tertentu ikan lele itu membutuhkan makanan yang pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau makanan yang diberikan ke ikan lele itu berlebihan, itu tidak bagus bagi ekosistem di kolam lele. Nah, ilmuwan menemukan bahwa dia membuat semacam instalasi yang dia bisa menghitung kapan lele itu butuh makan. Nah, ketika ada sinyal-sinyal bahwa lele itu butuh makan pada waktu sekian, pada jam sekian, maka otomatis instalasi makanan itu akan memberikan ke kolam. Itu salah satu contoh sederhana bagaimana teknologi digunakan untuk membangun sektor real, potensi real yang ada di lokalitas kita. Nah, saya kira pada tumbuhan juga mengalami hal yang demikian. Misalnya pada jam-jam berapa misalnya terjadi pembukaan serbuk di suatu tanaman. Nah, mungkin pada saat itu dia butuh makanan dan seterusnya. Nah, disitulah tugas perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset dan bagaimana mengembangkan itu dalam bisnis.
Tetapi yang perlu diingat bahwa bisnis digital bukan semata-mata tentang seluruh serba online, tetapi tidak bisa memisahkan diri dari proses yang offline, termasuk di dalam manufacturing ini. Jadi sekali lagi, digitalnya itu adalah medianya, tetapi roh dari semuanya itu adalah tetap ada di real dan manusianya itu sendiri. Nah, potensi-potensi lokal itu kan banyak. Misalnya di Sulawesi Selatan, kita banyak rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan. Saya membayangkan suatu saat nanti, misalnya kita bisa memproduksi sabun. Sabun cuci tangan kah, atau sabun mandi, yang produk-produknya itu berbasis lokal. Misalnya ada sabun yang ada madunya. Nah, kita cari di mana lah yang ada bisa suplai madu. Pandan dan seterusnya. Nah, ini kita sementara menjajaki proses-proses itu, dan semoga saja ke depan kita bisa konsen ke situ untuk bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi lokal, kemudian diaplikasikan ke dalam suatu bisnis yang berbasis lokal, yang kalau misalnya bisa, kenapa tidak, biar berorientasi global. Hanya memang kita terlambat memulainya. Misalnya KFC atau McD lah, itu kan hanya donat yang kemudian bisa mengekspansi ke negara kita, yang awalnya ada di negara Amerika, terus sampai di dalam rumah kita. Apakah kita tidak bisa membuat donat? Apakah kita tidak bisa memodifikasi donat tersebut menjadi barang-barang yang produk-produk yang mempunyai nilai lebih dibanding yang lain? Semuanya itu potensial dengan adanya digital transformation, dengan adanya semakin masifnya pertukaran informasi. Oke, ini sebuah ilustrasi bahwa membangun organisasi bisnis digital itu memang prosesnya panjang, yang tidak bisa hanya dengan bicara-bicara begini saja. Kita butuh proses yang panjang. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini mulai dari stoknya, kemudian bagaimana struktur digitalnya, kemudian bagaimana budaya digitalnya, kemudian prosesnya, sampai kepada teknologinya. Nah, kira-kira di bagian mana yang bisa kita intervensi? Apa yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan kapasitas digital? Sekali lagi bahwa basisnya semua ada di pengetahuan. Jadi otomatis pengetahuan tentang bagaimana mensinkronkan antara sektor real dengan digital itu harus tertanam di dalam mindset kita. Bahwa jangan mentang-mentang misalnya ini era digital, kemudian tidak mau turun ke sawah, tidak mau misalnya komunikasi dengan petani. Padahal pangsa pasar ke depan di bidang pangan itu pro kepada lingkungan. Jadi sabun yang pro lingkungan, yang tidak terlalu banyak busanya, makanan-makanan yang ramah lingkungan. Itu proses-proses mengidentifikasi lokalitas. Nah, ini proses-proses bisnisnya saja. Bagaimana membangun struktur digitalnya ini lebih sangat teknis lagi, dan saya yakin ke depan kita akan pelajari ini semua, meskipun barangkali tidak sampai kepada tetapi kalau ada yang mempunyai kapasitas sampai kepada membangun AI-nya, ya silahkan saja. Kita sebisa mungkin memediasi teman-teman yang mau belajar, tetapi pesan pentingnya adalah bisnis digital sekali lagi bukan sekadar online-online, tetapi bagaimana melihat sektor real, kemudian memanfaatkan media online dan membangun bisnis. Makanya yang sering kita dengar di beberapa publikasi World Economic Forum, beberapa pekerjaan ke depan yang sangat prospektif itu adalah ini semua ini. Social network skill, cloud computing, analytic, data analysis, dan security system.
Nah, tetapi dari proses-proses bisnis ini, kita akan mengembangkan kapasitas di mananya. Nah, kalau misalnya kita bicara culture, sekali lagi, ini basis kepercayaan kita tentang perubahan seperti apa. Apakah perubahan itu harus kita hindari? Apakah perubahan itu kita harus merengkuhnya, beradaptasi dengan itu? Kemudian dengan melihat fenomena-fenomena perubahan-perubahan, lalu kita meng-upgrade kita punya skill. Oh, kekurangan saya di sini. Saya terlalu banyak bicara dan kurang memikirkan hal-hal yang substansial, tidak fokus, dan lain sebagainya. Banyak membuang waktu, dan seterusnya. Nah, digital culture itu berarti bahwa ada siklus bisnis, misalnya dari sisi produsennya. Bagaimana mempresentasikan input, proses yang efisien, dan bagaimana pelayanan terhadap customer. Nah, pada posisi inilah kita butuh kemampuan-kemampuan untuk menganalisa, decision making analysis. Jadi, kita butuh data-data besar dan seterusnya. Nah, demikian juga pada proses-proses digitalisasinya. Dan saya kira ini semuanya adalah ada proses-proses pendahulunya seperti knowledge, kemudian pasti ada proses riset, dan ada proses uji coba. Dan seterusnya, ini sekilas dulu. Nah, makanya kalau diperhatikan kembali, digital business transformation itu kan bisa didefinisikan sebagai integrasi teknologi digital dan all areas of business. Jadi semua area bisnis termasuk strategi. Ini kita fokus di sini sebentar. Nah, makanya kalau misalnya itu adalah sebuah integrasi, berarti selalu berangkat dari goalnya apa, tujuannya apa sih orang melakukan bisnis? Atau paling gampang lah tujuan Anda untuk belajar itu apa? Apakah sekadar mengisi daftar hadir, atau berupaya untuk memahami apa yang dipelajari? Saya yakin setiap orang harus memiliki yang demikian tujuannya. Jadi persoalan apakah Anda dipaksa untuk pilih itu hal lain, tetapi telah masuk ke sebuah sistem pendidikan, maka setiap individu harus punya tujuan. Nah, kalau dalam konteks bisnis pasti kita akan mengidentifikasi resources atau sumber daya yang kita miliki. Input-inputnya apa? Misalnya kalau tadi kita ingin membuat sabun herbal, input apa yang kita butuhkan? Kemudian inputnya itu berasal dari mana? Apakah berasal dari lokal daerah kita, lokal daerah lain, ataukah diimpor dari di luar provinsi? Tuh, kemudian proses-prosesnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi input yang kita miliki, termasuk misalnya mencari investor yang bisa diajak kerjasama, proses yang paling efisien seperti apa? Anda bisa bayangkan kalau hampir semua produk-produk yang kita gunakan di rumah itulah produk-produk perusahaan tertentu. Anggaplah misalnya Unilever. Dari bangun pagi kita butuh air, misalnya. Terus masuk di WC kita butuh odol. Kita butuh sabun mandi. Kita butuh handuk. Apakah tidak ada kemungkinan ada produk baru, misalnya kita mau mandi, ada tidak sabun lokal yang kalau orang tua dulu itu ada namanya langiri, kalau dalam bahasa Makassar itu sampo alamiah yang diambil dari hasil pembakaran batang padi. Itu namanya sampo alamiah. Saya pernah melihatnya. Nah, tetapi saya yakin dengan kemampuan teknologi potensial untuk itu ada. Nah, kenapa? Karena integrasi dan akan mempengaruhi semua proses bisnis. Berarti yang namanya proses bisnis berarti mulai dari input sampai kepada produk akhirnya itu akan terpengaruh. Prosesnya juga demikian.
Era transformasi memungkinkan kita melakukan kolaborasi dengan siapa saja. Misalnya, kita sudah punya prototipe produk. Misalnya kembali lagi, kita ambil sabun herbal ya, sabun herbal. Nah, kita sudah punya prototipenya, kita sudah melakukan uji coba berapa kali. Kebetulan di sini ada produk sabun yang pernah diuji cobakan teman, dan selama masa pandemi ini saya menggunakan sabun itu, dan alhamdulillah sangat bagus dibanding misalnya sabun-sabun yang sudah mainstream ya, sudah mainstream. Produk-produk yang lokal itu yang sangat ramah lingkungan, yang kalau dikembangkan itu bisa menjadi produk yang unggul. Tinggal kemudian bagaimana mengkomunikasikan sampai kepada proses untuk bisa menghasilkan suatu produk akhir. Nah, pasti di sini kita butuh investor tentunya kan. Kita butuh investor. Kita butuh jaringan marketing yang bagus. Nah, coba kita bandingkan nanti. Apakah dengan marketing yang bersifat online, oke, kemudian ada yang bersifat offline, ini tidak bisa dibedakan bahwa kita semua full online, tidak. Bahwa ketika suatu proses bisnis misalnya sudah jalan, sudah ada produk akhir, marketing yang bagus itu menurut Mas adalah marketing yang organik. Anda bisa bayangkan dulu, orang tidak pernah mengenal Xiaomi, bahkan sepengetahuan saya, iklan-iklan di TV tidak pernah saya lihat. Tetapi produknya itu orang bisa terima. Kenapa? Karena ada marketingnya yang organik, yang memanfaatkan saluran-saluran yang kecil, dan itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Saya tidak bisa membayangkan, saya bisa membayangkan bagaimana kalau seluruh mahasiswa bisnis digital punya produk, terus di marketing, dipromosikan dengan sangat organik dan sangat militan. Itu akan menjadi perbincangan tersendiri. Dan saya kira strategi-strategi itu harus kita bincang dari awal. Jadi kalau misalnya 80 orang mahasiswa bisnis digital, kemudian membuat tim, misalnya di tim bagaimana mengidentifikasi resources lokal. Nah, kemudian kita belajar bersama bagaimana proses-proses produksi yang efisien. Terus kalau misalnya sudah ada outputnya, bagaimana proses-proses marketing yang handal dengan memanfaatkan kombinasi antara online dan offline. Kalau kita bisa melakukan itu dan melakukan praktis cerdas dengan produk yang kemungkinan bisa kita kerjasama dengan orang lain, itu akan menjadi contoh praktik yang bagus, kombinasi antara kolaborasi antara kampus dengan dunia usaha. Ini nanti dijelaskan apa itu outcome dan impact-nya. Oke, ini sebuah ilustrasi saja. Jadi anggaplah ini sebuah produk ya. Produk A misalnya. Produk A itu bahan bakunya ada A1, ada A2, ada A3. Misalnya kalau sabun herbal tadi, kita ambil contoh sabun ya. Bahan bakunya misalnya ada madu misalnya, ada pandan umpamanya, ada butuh oilnya, bahannya dari mana, dan seterusnya. Nah, misalnya dari daerah mana? Berapa daerah yang bisa mensuplai misalnya? Ya, kita identifikasi lah jenis-jenis madunya apa. Apakah madu asli atau madu palsu? Ya, kalau mau mengecek madu asli atau bukan, ya silakan dibawa ke rumah untuk mengeceknya. Nah, demikian juga kalau misalnya sumber daya di daerah mana yang diambil. Nah, sehingga kalau kita membayangkan, misalnya produknya diproduksi di Makassar nih. Makassar sebagai kota industri lah gitu. Bahan-bahan dasarnya berasal dari daerah lain. Mungkin madunya ada di Goa, ada di Sinjai misalnya. Nah, terus kelapanya ada di Bulukumba, dan lain sebagainya. Kita akan menemukan suatu model integrasi ekonomi dalam memproduksi satu produk. Jadi bisa menggerakkan seluruh potensi-potensi yang ada di daerah. Kita butuh riset lebih dalam untuk bagaimana mewujudkan ini menjadi sebuah kenyataan. Tapi ilustrasinya seperti begitu. Ada istilah kolesterol tinggi ya, koordinasi lemah, ego sektoral tinggi. Biasanya satu daerah memiliki potensi lokal. Di daerah lain juga tidak mau kalah.
juga mempromosikan hal yang sama. Nah, maksud saya, kenapa tidak kalau daerah A punya A1 misalnya, daerah B punya A2, daerah yang lain punya A3, kenapa tidak kita membuat A yang kombinasinya itu adalah A1, A2, A3? Atau paling sederhana lah, kalau ada acara-acara di Pemda, kenapa tidak mencoba untuk konsumsinya itu menggunakan buah-buahan lokal, misalnya semangka, ya, atau misalnya es, yang mungkin lebih sehat dibanding misalnya menggunakan minuman-minuman kemasan. Dan itu bisa menggerakkan perekonomian lokal. Ya, kalau misalnya tidak harus setiap ada event, ya mungkin dalam 1 bulan misalnya ada 3 kali event, 1 atau 2 di antaranya itulah menggunakan konsumsi lokal. Di beberapa daerah yang pernah saya datangi itu menggunakan metode begitu. Bahkan di kampus kita kalau misalnya ada acara-acara 17-an, ya itu menggunakan konsumsi lokalnya ubi, kacang, pisang, apalagi ya jagung, dan ada cabenya. Tapi bukan cabai-cabean ya. Nah, itu beberapa hal yang kalau kita dalami, kita akan menemukan pencerahan dan mudah-mudahan bisa ke tahap implementasi. Strategi lain, jadi strategi bisnis digital itu kan bisa memanfaatkan segala hal. Yang saya keluarkan tadi itu adalah organic marketing. Apa yang dimaksud dengan organic marketing? Sebentar kita sampai kepada bagaimana mengkombinasikan antara on yang powerful dan off yang tidak bisa kita lupakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini dan beberapa praktik cerdas yang orang telah lakukan, sebuah produk itu bisa dikomunikasikan atau dipasarkan dengan berbagai media. Dulu waktu masih aktif bersama teman-teman main Google AdSense, itu kita berburu visitor. Ya, kita punya blog, kemudian kita monetisasi yang bisa mendatangkan uang dan itu dihitung per visitor. Apalagi sekarang sudah banyak sekali media-media sosial yang menggunakan platform yang berbeda. Kalau Anda misalnya masih suka blog, bisa pakai blog atau pakai WordPress. Kalau misalnya yang fokus kepada konten-konten social streaming, ya bisa menjadi YouTuber misalnya, dan Google Search, atau ke media-media diskusi online yang sangat powerful. Orang membuat media-media diskusi sebenarnya bukan tanpa kepentingan. Bisa saja itu digerakkan oleh sekelompok orang untuk mempromosikan suatu produk. Tetapi kita sebagai user kadang melupakannya. Dulu ada blogger namanya Anne Ahira yang sempat viral karena dia mempunyai blog yang visitornya sangat banyak, dan dari situ dia memperoleh keuntungan yang melimpah. Isinya tentang ada kuliah, ada marketing, ada review produk, tapi itu dikemas dengan sangat asik dibaca. Ada nuansa-nuansa dialognya antar penjual dan pembeli, ada juga kutipan-kutipan teorinya, dan ada pengalaman-pengalaman. Nah, kemampuan-kemampuan itu untuk membuat konten harus diasah. Kemampuan menulis harus diasah, kemampuan menganalisa harus diasah. Karena kalau kemampuan-kemampuan untuk membuat konten, apapun misalnya kita menjadi blogger, ya, blogger. Nah, bagaimana menangkap momen, bagaimana menceritakan ulang hasil-hasil pengamatan kita. Misalnya ada suatu kejadian itu bisa dipandang dari sudut pandang yang beragam. Misalnya kecelakaan. Suatu kecelakaan bisa dilihat dari misalnya jumlah korbannya. Tapi dari sisi kita, bisa melihat dari sisi yang lain. Dari sebab-sebabnya kah, dari safety si pengendara, ataukah jalur lalu lintas yang tidak bagus, dan seterusnya. Jadi satu fenomena itu bisa dilihat dari sisi yang berbeda.
Nah, disitulah kemampuan untuk menganalisa dan kita menuliskannya dalam sebuah konten, baik dalam bentuk teks, visual, ataupun di dalam membuat animasi-animasi. Seperti begitu. Oke, ini sekilas saja sejarah tentang beberapa perusahaan dan tahun-tahun penting teknologi itu hadir dan mempengaruhi hidup kita hari ini. Amazon sebelum seperti sekarang ini, awalnya dia adalah retail, ya toko buku, jual-jualan, tapi kemudian dia beradaptasi dengan kemajuan dan akhirnya bisa survive sampai sekarang. Ini ada banyak sekali di sini, Anda lihat saja. Google yang launch pada 98 ya sebagai search engine, dan sekarang setelah berapa nih? 12 tahun, itu luar biasa. 12 tahun. Tetapi jangan dibayangkan 12 tahunnya. Untuk membangun itu butuh pengetahuan, butuh skill yang sangat luar biasa. Apalagi Facebook 2004, YouTube 2005, dan lain sebagainya. Detail-detail tentang sejarah-sejarah ini akan saya share di chatroom bukunya. Jadi ini saya sarikan dari buku yang berjudul Bisnis Digital Strategy and Commerce. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada setidaknya 6 ya saluran-saluran media online yang bisa kita manfaatkan. Misalnya social networking. Jadi Anda yang masih sering main di Facebook, main di LinkedIn, itu bisa dianggapkan sebagai social networking untuk membranding. Apakah membranding diri Anda sebagai sosok orang yang suka menulis, sosok orang yang suka share-share masakan, atau sekedar share-share berita orang. Itu social networking. Yang kedua adalah social knowledge. Nah, saya punya akun Kompasiana sejak 2012. Teman-teman juga bisa melatih social knowledge-nya dengan membaca postingan-postingan orang, memberikan pendapat, membuat tulisan sendiri, ataukah bisa juga membuat akun di Wikipedia. Yaitu contoh-contoh social knowledge. Dan untuk bisa menulis, ya harus belajar, harus banyak membaca sekali lagi. Jadi membaca, diskusi, itu adalah bahan dasar untuk kita bisa menulis di situs-situs yang fokus pada social knowledge. Yang ketiga adalah social sharing. Ya, dulu main klik di Delicious, dulu blog saja yang alamiin.com itu pernah memakai ini juga, yang menghubungkan antar berbagai blog. Apalagi social news, ya mungkin Twitter bisa menjadi contoh yang bagus ya, dengan memberikan link-link berita, tetapi bukan cuma itu saja, banyak yang lain social news. Social streaming, ya seperti YouTube ini ya, kita bisa upload video, kita bisa sharing video, kita bisa sharing foto-foto yang pakai Google Image dan lain sebagainya. Dulu Photobucket ya, saya pernah upload di Photobucket beberapa gambar-gambar yang memungkinkan untuk ringan kita jadikan sebagai background di website kita dan lain sebagainya ya. Ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, tetapi sekali lagi bahan dasar dari semua ini adalah saya ulangi lagi, adalah pengetahuan, knowledge, skill, dan tentu adalah attitude. Oke. Jadi strategi marketing yang bagus itu tentunya mengkombinasikan antara yang online dengan offline. Saya ulangi bahwa marketing itu bukan sekadar menjual barang, tetapi juga bisa menjual nilai. Marketing itu lebih luas dibanding sekedar seller ya. Itu beda.
Jadi misalnya Anda yang setiap hari menggunakan parfum yang aromanya tertentu, itu akan itu juga apa namanya proses untuk memasarkan diri bahwa saya suka parfum ini. Maka ketika itu dicium oleh orang aromanya, nah maka oh itu pasti si A. Seperti begitu. Atau Anda yang suka berpakaian warna-warni seperti pelangi, kalau keluar rumah atau masuk di kampus dari jauh sudah kelihatan gitu. Nah, itu juga proses untuk memasarkan diri bahwa oh itu pasti si Ano, itu pasti jadi. Itu proses untuk membangun identitas. Nah, bisnis digital ini harus membangun identitas juga. Nah, di sini kalau kita perhatikan, eh, ini adalah kombinasi antara online dengan offline. Diperhatikan saja warnanya. Bahwa bagaimana untuk memaksimalkan search engine optimizer. Ini orang-orang yang blogger ini tahu betul bagaimana trik SEO, bagaimana mencari kata kunci yang mudah dicari orang dan lain sebagainya. Blog saya yang alamian.com itu memang tidak diseriusi untuk dipasarkan dengan teknik-teknik SEO yang tinggi. Itu SEO sederhana saja, main di keyword-keyword yang mudah dicari sih, karena memang blog itu dibangun sekadar untuk membangun hobi menulis saja. Nah, tapi kalau masuk ke marketing untuk memasarkan suatu produk itu harus dikerjakan dengan sangat serius, bahkan by tim. Nah, ini yang biasa dilakukan sama pegiat-pegiat Google AdSense ya, dan lain sebagainya banyak sekali di sini. Sponsorship, review produk nantinya, bagaimana membangun branding, widget marketing, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kafe-kafe yang ada di Makassar lah misalnya, itu membuat akun Instagram dan membuat foto-foto booth. Jadi orang yang datang di sana berfoto dengan gaya yang sangat aduhai, dengan spot-spot yang bagus, dan dari situ dia akan upload dan membuat review tentang tempat yang didatangi. Banyaklah di Makassar ini yang tempat-tempat yang orang promosikan dengan menyediakan spot-spot yang bagus. Itu semuanya model-model marketing yang memanfaatkan sebenarnya konsumer. Jadi antara produsen dengan konsumen ini saling menguntungkan lah. Misalnya konsumen butuh untuk eksis di sosial media, ya. Maka produsen membuat spot-spot foto. Jadi orang mau datang di sini sebenarnya persoal makannya itu urusan kedua, makan minum itu urusan kedua. Yang pertama umumnya itu adalah spot fotonya bagus tidak, suasananya nyaman tidak, tenang untuk bekerja, tenang untuk diskusi atau tenang untuk bekerja atau seperti apa, atau yang mau suasana yang riuh juga ada. Jangan disepelekan ini ya, promosi dari orang ke orang, word of mouth. Jangan disepelekan misalnya kita bikin eksibisi di kampus kah atau di institusi mana. Jangan juga disepelekan misalnya iklan-iklan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak strategi, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk sukses di bisnis digital. Saya ambil contoh sederhana. Sejak semester 5 di S1 kira-kira tahun berapa ya? 2003 kalau nggak salah. Saya belajar tentang desain grafis. Meskipun saya mahasiswa matematika, saya belajar desain grafis. Belajar dari teman, bahkan kalau saya ingat-ingat, proses belajarnya itu perih. Karena buku-buku pada saat itu relatif mahal lah. Ya. Jadi cara saya adalah, kalau pulang dari kampus, itu saya ke Gramedia. Di Gramedia Mari. Itu baca buku. Baca tutorial Corel, Photoshop, PageMaker, terus kembali ke Secret karena dulu banyak di sekretariat kemahasiswaan. Nah, saya latihan di situ. Ya, besok begitu lagi. Jadi saya tidak membeli bukunya, membeli bukunya paling satu saja yang dasar-dasar. Tetapi proses untuk pengembangannya itu saya belajar begitu cara belajarnya. Mungkin sekarang teman-teman sudah sangat mudah, banyak sekali tutorial yang bisa Anda akses. Mestinya lebih jago daripada kami yang generasi 80-an, 90-an ya. Sekarang fasilitas lebih banyak.
Di YouTube apalagi tutorialnya banyak sekali. Tinggal kemudian kapasitas mana yang ingin kita kembangkan, sektor-sektor mana yang ingin kita kembangkan. Eh, ini banyak sekali, saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena durasi. Semakin banyak durasi yang kita gunakan, semakin banyak kuota Anda yang akan dihabiskan. Oke, mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan belajar yang sederhana dan powerful, dan bisa dilacak lebih jauh bagaimana bisa beradaptasi dalam era digital ini. E-book mengenai bisnis digital dan e-commerce akan saya share di chatroom. Semoga kuliah kita ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu akan ada spesialisasi masing-masing.